ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Perbuatan dosa syirik telah kita pahami adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pelakunya tidak terampunkan apabila dia tidak bertobat sampai mati. Sementara dosa-dosa yang lainnya, selain kesyirikan dan kekafiran, meskipun pelakunya tidak bertobat sampai mati, masih ada harapan dia untuk mendapatkan ampunan. Dan yang paling berbahaya, dosa syirik itu juga membatalkan seluruh amalan, bahkan membatalkan keislaman seseorang. Dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan juga yang sangat berbahaya adalah kalau dia tidak bertobat sampai mati, maka dia pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, secara mutlak tidak ada yang lebih membahayakan manusia daripada dosa syirik. Bahaya apapun itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dosa kesyirikan dan kekafiran. Sampai bahaya kematian yang paling menyakitkan, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan bahaya dosa syirik. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta wa hurrikta. Jangan kamu mempersekutukan Allah sedikit pun, walau kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang dan dibakar hidup-hidup. Maka kesyirikan itu lebih berbahaya. Karena penderitaan karena kesyirikan kekal abadi. Dimulai dari sakitnya sakaratul maut, berlanjut ke alam kubur, lebih dahsyat lagi di padang mahsyar, dan yang paling dahsyat adalah di dalam neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Seburuk-buruknya seorang muslim, selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekafiran, dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar, sampai mati dia tidak bertobat, masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan. Kalaupun dia tidak diampuni, asal dia tidak melakukan kesyirikan dan kekafiran, lalu Allah masukkan dia ke neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Oleh karena itu jemaah sekalian, wajib kita merasa takut terjerumus dalam dosa syirik. Karena ancaman-ancaman sangat keras, baik di dalam Al-Quran dan Sunnah, terhadap bahaya dosa syirik ini. Maka wajib kita merasa takut. Para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam juga merasa takut. Mereka takut atas diri mereka, dan mereka juga takut atas anak keturunan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Imam tabi'in yang mulia Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Kalau begitu, siapa yang pantas merasa aman, merasa tidak takut terjerumus dalam dosa syirik, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja merasa takut? Kalau ada yang merasa tidak takut, merasa aman, merasa
tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka berarti tidak diragukan lagi dia adalah orang yang tertipu oleh setan. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam saja takut, harusnya kita lebih takut lagi. Beliau bukan hanya mengkhawatirkan diri beliau, juga mengkhawatirkan anak keturunan beliau. Maka merasa takut terjerumus dalam dosa syirik itu wajib. Sebagai pengamalan terhadap ayat-ayat dan hadis yang mengancam kita akan besarnya bahaya dosa syirik. Lalu pertanyaannya, apa bukti kalau kita sudah paham dosa syirik itu sangat berbahaya? Buktinya adalah kita lebih semangat belajar tauhid. Kalau seseorang nggak semangat belajar tauhid, itu menunjukkan dia tidak serius dalam beragama. Tidak serius menempuh jalan yang lurus. Tidak serius ingin menyelamatkan diri dari perbuatan dosa terbesar. Maka hendaklah kita bersemangat dalam belajar tauhid. Dan di antara ilmu yang sangat penting yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang pintu-pintu kesyirikan. Karena apabila dosa syirik itu sangat berbahaya, tentu pintu-pintunya juga sangat berbahaya. Bahkan tidak akan terjadi kesyirikan kecuali melalui pintu-pintunya. Oleh karena itu di surat Al-A'raf ayat 151 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Surat Al-An'am ayat 151. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Artinya, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melarang kita berbuat dosa, juga melarang kita mendekatinya. Begitu pula Allah sebutkan dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam di surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jadi, kita disuruh menjauhi kesyirikan. Bukan hanya sekedar jangan berbuat syirik, tapi jauhi syirik. Berarti jauhi pintu-pintu syirik. Maka di kesempatan yang singkat ini insya Allah kita akan membahas 3 pintu kesyirikan yang terbesar, yaitu yang paling banyak menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Yang pertama adalah al-gulu fis salihin. Bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Ini pintu besar yang telah menjerumuskan banyak umat terdahulu dalam kesyirikan. Sayangnya jemaah sekalian, iblis dan bala tentaranya masih menggunakan perangkap yang sama dan masih berhasil sampai hari ini. Awal terjadinya kesyirikan di muka bumi adalah karena gulu kepada orang-orang soleh. Allah sebutkan di surat Nuh ayat ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam, berkata kepada sebagian yang lain, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Ucapan mereka ini untuk mengcounter dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka rinci lagi siapa yang mereka sembah. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian meninggalkan Wad. Jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan 5 yang mereka sembah pertama sekali di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala adalah rijalun sholihin min qaumi Nuh. Orang-orang soleh yang berasal dari kaum Nabi Nuh alaihi salam.
Inilah jemaah sekalian. Yang pertama disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika 5 orang ini wafat, iblis membisikkan kepada kaumnya untuk membuat patung-patung mereka. Inilah sikap gulu yang pertama kepada orang-orang soleh. Mereka buatkan patung orang-orang soleh tersebut. Pada akhirnya patung-patung itu pun disembah. Penghormatan secara berlebihan kepada orang-orang soleh dengan membuat patung mereka, itu yang pertama menjerumuskan manusia pada kesyirikan. Dan mereka buat itu dengan maksud yang sangat mulia. Dengan maksud ingin memuliakan orang soleh, ditambah agar mereka lebih semangat ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka mengatakan, "Lau sawwarnahum kana asywaq lana ilal ibadah idza dzakarnahum fasawwaruhum." Kalau kita buat rupa orang-orang soleh tersebut, itu akan membuat kita lebih semangat ibadah tatkala kita mengenang mereka. Fasawwaruhum, mereka pun membuat patung-patung orang soleh tersebut. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam Islam, ketika datang syariat Nabi Muhammad SAW, perbuatan membuat gambar-gambar makhluk bernyawa dilarang keras di dalam syariat. Dalam hadis yang sangat banyak. Kebanyakannya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat rupa-rupa makhluk bernyawa ini akan diazab di hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkan yang sudah kalian ciptakan. Mereka dipaksa untuk meniupkan ruh terhadap gambar-gambar makhluk bernyawa yang mereka buat. Tentu mereka tidak sanggup melakukannya. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin ma wa qad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pulang dari sebuah perjalanan dan aku telah membuat sebuah sekat di rumah dengan kain gorden yang padanya ada gambar makhluk bernyawa. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhuhu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, wajah beliau pun langsung berubah. Langsung terlihat kemarahan beliau. Waqal, kemudian beliau bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang seakan ingin menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, hadis-hadis yang melarang keras membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Dan mungkin kita bisa mengatakan, saya kalau buat
gambar makhluk bernyawa nggak mungkinlah saya sembah. Tetapi jemaah sekalian, bagaimana dengan anak keturunan kita kelak? Apakah ada jaminan mereka tidak menyembahnya? Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan yang menyembah 5 orang soleh tadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam itu bukan generasi yang membuat patung itu. Tapi datang generasi baru, kemudian setan menipu mereka dengan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu, dan karena patung-patung itulah mereka diberi hujan. Maka anak cucu mereka pun menyembah patung-patung itu. Jadi menutup pintu kesyirikan di sini bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Maka ini termasuk bentuk gulu kepada orang soleh, ataupun kepada para tokoh. Orang soleh aja kita nggak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Apalagi bukan orang soleh, cuma tokoh-tokoh meskipun dia dihormati, dimuliakan oleh sebagian orang. Maka jangan berlebih-lebihan. Oleh karena itu, ulama Islam dari 4 madhab sepakat. Haram hukumnya membuat patung. Jadi itu bukan sebuah seni yang dibolehkan dalam syariat. Seni memahat patung, membuat patung sama saja dari batu atau dari kayu, itu hukumnya haram. Dan juga termasuk kebodohan. Karena itu nggak ada manfaatnya, yang ada hanya mudarat. Terkadang jemaah sekalian untuk membuat sebuah patung, sampai habis ratusan juta, bahkan miliaran. Terus apa gunanya? Sementara banyak orang-orang miskin yang perlu bantuan kita. Banyak orang-orang sakit tidak tertangani dengan baik. Banyak orang kelaparan. Lalu uang itu cuma digunakan untuk buat patung. Itu gak masuk akal sehat. Apa gunanya patung itu? Gak ada manfaatnya, cuma mudarat. Maka ulama Islam 4 madhab sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya membuat patung. Bagaimana dengan lukisan? Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita sebutkan tadi menunjukkan haramnya lukisan juga. Karena ketika itu gambar bernyawanya ada di mana tadi? Di kain gorden kan? Nggak mungkin itu patung. Itu adalah lukisan. Entah dilukis dengan benang, disulam dengan benang, ataupun dengan cat, sama saja. Maka meskipun ada khilaf ulama, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat haram. Hanya Malikiyah yang berpendapat makruh. Tapi nggak ada yang berpendapat boleh. Dan pendapat yang benar sudah jelas hukumnya haram. Sampai wajah Nabi SAW langsung berubah marah ketika melihat Aisyah radhiyallahu anha memasang di rumahnya kain gorden yang ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan gambar di zaman modern? Video dan foto. Maka fatwa-fatwa mayoritas ulama kontemporer itu mengharamkan. Karena ini barang baru, tidak ada di masa lampau, sehingga kita tidak dapatkan dalam buku-buku 4 madhab. Tapi kita dapatkan dalam fatwa-fatwa ulama kontemporer. Mayoritas ulama kontemporer, kalau kita baca fatwa-fatwa mereka, seperti Al-Allamah Ibnu Baz, Muqbil bin Hadi, Al-Fauzan, Al-Abbad, dan lain-lain, rahimahumullahu ta'ala, mereka berpendapat hukumnya haram. Sama saja, nggak ada bedanya. Karena keumuman dalil. Dalil-dalil bersifat umum akan haramnya gambar makhluk bernyawa.
sehingga mencakup video maupun foto. Sebagian ulama seperti Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat video dan foto bukan termasuk gambar makhluk bernyawa. Tapi pun beliau menasihatkan untuk tetap berhati-hati. Artinya tidak kita foto-foto atau video kecuali memang ada hajat. Kalau cuma untuk sekedar kenang-kenangan, beliau melarang demi kehati-hatian. Lalu muncul lagi permasalahan. Bagaimana kalau video untuk dakwah? Maka ulama yang mengatakan video termasuk gambar makhluk bernyawa, mereka pun beda pendapat. Boleh nggak video digunakan untuk dakwah? Sebagian ulama seperti Syekh Mukbil rahimahullah, beliau mengharamkan. Makanya kalau kita buka YouTube, nggak ada satupun video beliau. Hanya ada audio yang dijadikan video. Namun, Ibnu Baz, Al-Fauzan, rahimahumullah berpendapat, video perlu di dalam menyebarkan dakwah. Mereka menilai maslahatnya sangat besar, meskipun ada mudaratnya. Di antara maslahatnya adalah membendung dakwah kepada kesyirikan, kekufuran, maupun bid'ah-bid'ah dan penyimpangan yang lainnya. Jadi, ulama yang mengatakan video itu gambar bernyawa, juga ada yang membolehkan untuk berdakwah lewat video, karena kemaslahatannya sangat besar, meskipun ada mudaratnya, tapi kemaslahatannya lebih besar untuk menyampaikan dakwah. Itulah perbedaan pendapat ulama soal video dan foto. Kita boleh memilih mana yang kita anggap lebih kuat pendapatnya. Namun kita pilih yang lebih hati-hati. Itu jalan yang terbaik. Terlebih lagi jemaah sekalian, ketika itu tidak dibutuhkan, hanya untuk kenang-kenangan, faktanya yang dikhawatirkan Nabi SAW terhadap patung dan lukisan hari ini sudah terjadi pada foto. Di sebagian kios atau rumah makan, ada foto orang-orang soleh. Apakah mereka maksudkan itu cuma sekedar kenang-kenangan? Kebanyakan tidak hanya sekedar kenang-kenangan, tapi mereka anggap itu penglaris dagangan atau penjaga. Maka yang dikhawatirkan Nabi SAW terhadap patung terjadi pada foto, yaitu menjadi sarana kesyirikan. Maka itu sudah syirik. Itu masuk dalam syirik jimat. Meskipun itu bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Kalau mereka meyakini foto itu berpengaruh dengan sendirinya, maka syirik besar. Kalau mereka menganggap itu hanya sebab Allah yang memberikan pengaruh, maka syirik kecil. Jadi intinya, hendaklah kita tetap berhati-hati. Oleh karena itu, hindari kalau tidak dibutuhkan. Kalau cuma untuk sekedar kenang-kenangan, sepatutnya kita hindari. Kecuali betul-betul dibutuhkan. Seperti untuk menyebarkan dakwah melalui video. Begitu pula untuk foto KTP atau foto paspor. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mengatakan foto itu bukan gambar bernyawa, tetap memberi nasihat untuk berhati-hati. Kalau cuma untuk sekedar kenang-kenangan, beliau mengingatkan sepatutnya ditinggalkan. Dan yang paling berbahaya adalah
foto-foto bersama para tokoh. Oleh karena itu, kalau ketemu ustadz jangan diajak selfie. Ini fakta jemaah sekalian, sudah terjadi. Orang mempersekutukan Allah dengan foto. Ada foto seorang guru. Beliau sangat terkenal di Indonesia Timur. Dan beliau orang yang sangat berjasa mengajarkan baca tulis Al-Quran dan bahasa Arab dasar. Awalnya, murid-muridnya memasang foto beliau di rumah mereka hanya untuk kenang-kenangan. Generasi berlalu. Murid-muridnya ini sudah wafat semuanya. Datang generasi baru. Mereka pun berkata, kalau ada foto ini di rumah kita, aman rumah kita. Jadi awalnya cuma kenang-kenangan, sekarang sudah menjadi bentuk kesyirikan. Maka sepatutnya kita hindari. Dan semua bentuk gulu, semua bentuk sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh, hendaklah kita jauhi. Dan subhanallah, sikap berlebihan kepada orang soleh ini juga yang menjerumuskan hari ini ke dalam dosa kesyirikan sebanyak lebih dari 2 miliar manusia. Yaitu sikap gulu kepada Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Awal kesyirikan kepada beliau karena sikap gulu, berlebih-lebihan, mensifatkan beliau dengan sifat-sifat yang tidak seharusnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau, orang-orang Nasrani pada awalnya terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka disebut Al-Malkaniyah. Mereka mengatakan Isa huwa Allah. Isa adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Golongan yang kedua disebut Al-Ya'qubiyah. Mereka mengatakan Ibnullah. Isa adalah anak Allah. Golongan yang pertama, golongan yang ketiga adalah Nusturiyah. Mereka mengatakan Thalithu Thalatha. Dia adalah satu dari yang 3. Jadi awalnya 3 golongan ini beda, tapi sekarang jadi satu. Mereka punya semua keyakinan ini. Di saat ini, mereka mengatakan Isa adalah Allah itu sendiri. Mereka juga mengatakan beliau adalah anak Allah. Mereka juga mengatakan beliau adalah satu dari yang 3. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, allamahum rajulun minal yahud yuqalu lahu Paulus. Yang mengajari mereka semua keyakinan ini adalah seorang Yahudi yang disebut Paulus. Dialah penyesat umat Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantah ajaran Paulus tersebut, yaitu surat An-Nisa ayat 171. Dan di sini kita bisa memetik pelajaran, ini termasuk misi diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini untuk mendakwahi umat Nasrani. Maka kita yang punya tugas itu sekarang, umat Islam, melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Paling tidak kita sampaikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian bersikap gulu dalam agama kalian. Lihat, sikap gulu berlebih-lebihan. Inilah yang membuat mereka tersesat. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Dan jangan kalian berkata atas Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Hanyalah Al-Masih Isa putra Maryam
yang mereka sebut Yesus putra Maria itu adalah utusan Allah. Dan kalimatnya yang diucapkan kepada Maryam dan ruh darinya. Maksudnya Allah menciptakan beliau dengan kalimat kun. Terciptalah engkau. Dan Allah tiupkan ruh ciptaannya. Fa'aminu billahi wa rusuli. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya. Termasuk rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taqulu thalathah. Dan jangan kalian berkata Allah itu adalah satu dari yang tiga. Intahu khairal lakum, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah sesembahan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah dia sebagai pemelihara. Jemaah sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan maha suci dia dari memiliki anak? Karena ucapan Allah punya anak itu telah mengotori kemuliaannya. Oleh karena itu Allah mengatakan dia maha suci. Dan Allah mengabarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya kemurkaannya ketika mereka berkata dia memiliki anak. Di surat Maryam mulai ayat 88. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada, dan mereka berkata Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah karena itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Ang da'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung mengetahui tatkala manusia berkata Allah memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala ketika itu sedang murka semurka-murkanya. Sehingga langit, bumi dan gunung-gunung tersebut sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya sampai makhluk-makhluk ini hampir saja hancur berkeping-keping kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menahannya. Kalau Allah tidak menahannya, kita pun ikut hancur. Bagaimana dahsyatnya murka Allah kalau begitu. Sehingga langit, bumi dan gunung-gunung yang mengetahui murka Allah hampir saja hancur berkeping-keping. Lalu apakah masuk akal ketika mereka bergembira karena meyakini Allah punya anak, lalu anak itu menurut mereka diutus ke muka bumi sebagai penebus dosa, mereka pun merayakan hari lahirnya, lalu kita ucapkan selamat? Itu gak masuk akal. Allah sedang murka semurka-murkanya atas keyakinan mereka tersebut, lalu kita malah menunjukkan sebuah apresiasi, penghargaan, persetujuan, apalagi sampai membantu atau ikut serta di dalamnya. Maka itu tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Jadi sikap gulu kepada Nabi Isa alaihissalam ini yang membuat hari ini jumlahnya lebih dari 2 miliar manusia menyembah beliau, terjerumus dalam dosa terbesar. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal guluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-gulu fid din." Jauhilah gulu dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan, yang menyesatkan umat-umat terdahulu karena gulu di dalam agama. Juga dalam riwayat Al-Bukhari
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian memuji aku berlebihan seperti umat Nasrani memuji Isa putra Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah. Katakan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu pujian yang paling tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah sekalian, apa yang terjadi ketika umat beliau tidak mengindahkan peringatan beliau, maka mereka terjerumus dalam syirik. Mereka pun memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan sampai mereka terjerumus syirik. Di antaranya pujian-pujian yang sudah sampai pada tingkat kesyirikan yang dikatakan oleh Al-Busiri dalam syair burdahnya. Dan dulu ini hanya sebuah syair, tapi hari ini mereka sebut salawat burdah. Jangankan syair pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu-lagu cinta terlarang yang dinyanyikan oleh penyanyi dari Lebanon, dan penyanyi itu beragama Nasrani. Begitu lagunya sampai di Indonesia jadi salawat, dinyanyikan di konser salawat. Namun yang dikatakan oleh Al-Busiri itu sudah sangat keterlaluan. Dia mengatakan, "Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amim." Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika ditimpa musibah yang merata. Kalau dia mengatakan tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepada Allah dan kepadamu, itu sudah syirik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas." Kalau begitu isti'adzah, meminta perlindungan, itu adalah ibadah. Tapi dalam syair Busiri itu Allah sudah enggak dipakai. Andai dia masih menggunakan nama Allah, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepada Allah dan kepadamu, itu sudah syirik. Namun faktanya bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak dia sebut lagi. Dia mengatakan, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu, wahai makhluk yang paling mulia, ketika aku ditimpa musibah. Tapi hari ini ada beberapa dai terkenal menyanyikan syair-syairnya dan mereka sebut itu salawat burdah. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Sampai hari ini terjadi bentuk-bentuk gulu kepada orang soleh yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Bahkan hari ini gulunya bukan hanya kepada orang soleh saja, bukan hanya kepada para wali Allah Subhanahu wa taala, tapi gulunya sudah sampai kepada wali-wali setan, namun dianggap wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti agar manusia gulu berlebihan kepada mereka, mereka karang-karang cerita. Ada yang mengatakan seorang habib, seorang kiai, seorang wali, katanya setiap hari bolak-balik antara bumi dan langit. Bisa sampai 70 kali bahkan. Kalau dia mau ke surga kapan saja dia mau, dia bisa. Sampai mereka mengajarkan, kalau nanti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man Rabbuka?" Jawab saja, "Habib Abdullah Al-Haddad." Nanti Habib akan datang dan menyelamatkan dia dari azab kubur. Ini sudah parah sekali sikap gulunya kepada orang-orang yang disebut para habaib tersebut. Banyak lagi kisah-kisah yang mereka buat-buat sendiri. Intinya adalah sikap gulu berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang soleh atau orang yang dianggap soleh. Itu adalah pintu kesyirikan terbesar yang masih terjadi sampai hari ini. Dan kategori gulu itu adalah semua penyikapan yang keluar dari batasan syariat. Itulah gulu.
Kalau sudah keluar dari batasan syariat, maka itu masuk dalam kategori gulu berlebihan yang harus kita hindari. Kalau masih dalam batasan syariat, maka itu bukan gulu, bahkan itu amal soleh. Mencintai orang soleh, memuliakan orang-orang soleh, itu ibadah yang sangat agung. Tapi lihat jemaah sekalian, bagaimana iblis menyesatkan manusia dari pintu ibadah. Namun ibadah yang bagaimana? Ibadah yang keluar dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu kesyirikan yang kedua yang juga sangat besar yang banyak terjadi di sepanjang zaman adalah sikap gulu berlebihan terhadap kuburan, terutama kuburan orang-orang soleh. Oleh karena itu, di dalam syariat kita dilarang bersikap gulu kepada kuburan. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghias kuburan, duduk di atasnya dan membangun di atasnya. Ini dua bentuk gulu dijelaskan dalam hadis ini. Menghiasi kuburan, memperindah kuburan, dan membangun di atasnya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, masih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal kubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menghiasi kuburan, menulis di atasnya dan membangun di atasnya dan menginjaknya. Jadi menulis di atas kuburan itu juga termasuk gulu berlebihan. Dalam riwayat An-Nasa'i, masih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna 'alal qabri aw yuzada 'alaihi aw yujassas aw yuktaba 'alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun di atas kuburan atau menambahkan sesuatu di atasnya. Maksudnya kata para ulama, menambahkan tanah yang lain bukan dari sisa hasil galian. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau memperindahnya atau menulis di atasnya. Ini di antara hadis-hadis yang melarang kita bersikap gulu kepada kuburan. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini adalah termasuk sikap gulu yang telah menjerumuskan manusia dalam kesyirikan dan kekufuran. Ini juga terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalam, umat pertama yang berbuat syirik di muka bumi. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Ketika orang-orang soleh itu wafat, mereka pun berdiam diri di kuburan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah orang soleh tersebut. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka buat patung-patungnya, lalu berlalu masa yang panjang, barulah mereka menyembah patung-patung tersebut. Sekian tahun berikutnya terjadi juga pada Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Gereja itu mereka beri nama Gereja Maria. Di dalamnya beliau ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kuburan-kuburan orang soleh dan patung-patung mereka. Maka apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidah thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang apabila wafat orang soleh di antara mereka, maka mereka akan membuat tempat ibadah di atasnya. Baru kemudian mereka buat patung-patungnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Detik-detik menjelang wafat Nabi Muhammad SAW, di antara yang beliau katakan adalah laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jemaah sekalian, antum bisa buka di Google, lihat gereja tua di Eropa. Di dalam gereja itu banyak sekali kuburan. Baik kuburan para raja mereka atau kuburan para pendeta mereka dahulu. Membuktikan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Padahal beliau belum pernah ke Eropa. Beliau tidak pernah ke Eropa. Tapi beliau tahu ini melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Cuma kalau kita lihat gereja Nasrani di zaman modern, terutama di negara kita, saya belum pernah mendengar ada gereja di negara kita yang di dalamnya ada kuburan. Nggak tahu kalau antum pernah dengar atau lihat. Saya belum pernah dengar, belum juga pernah lihat. Ada gereja yang di dalamnya ada kuburan. Padahal itu kebiasaan umat Nasrani dahulu. Namun sayangnya jemaah sekalian, yang mewariskan perbuatan mereka di negeri kita, siapa? Sangat disayangkan. Justru yang mewariskannya adalah sebagian umat Islam. Dan mereka anggap itu adalah suatu kebaikan. Padahal dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin adzan dulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
Jemaah sekalian, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah di dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala itu termasuk dilarang keras. Di dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan, wa akrahu an yubna 'alal qabri masjidun wa in yusawwa, dan aku benci dibangun di atas kuburan itu sebuah masjid, wa an yusawwa, meskipun kuburannya diratakan, au yusalla alaihi wa huwa ghairu musawwa, atau dilakukan solat padanya dalam keadaan kuburan itu tidak diratakan, au yusalla ilaihi, atau dilakukan solat menghadapnya. Qala, beliau mengatakan juga, wa in shalla ilaihi ajza'ahu wa qad asa'ah, namun jika seseorang solat menghadap kuburan, solatnya sah meskipun dia telah berbuat buruk. Akhbarana Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, guru kami Imam Malik rahimahullah mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah memerangi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini nas ucapan Imam Syafi'i dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, beliau punya kitab khusus yang berbicara tentang dosa-dosa besar yang berjudul Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Dalam kitab ini ada sekitar 400 dosa besar yang beliau sebutkan. Di antaranya Al-Kabiratu Thalithatu Wal-Rabi'atu Wal-Khamisatu Wal-Sadisatu Wal-Sabi'atu Wal-Thaminatu Wal-Tis'un. Dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97 sampai 98. Jadi 6 dosa besar. Ini terkait dengan kuburan. Yang pertama, ittikhadul kubur masajida, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, wa iqadu suruj 'alaiha, membuat lampu penerangan di atasnya. Dan ini juga berdasarkan ijma' ulama, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ijma' ulama, perbuatan ini haram. Wattikhadhuha awthanan, yang ketiga menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Wattawafu biha, yang keempat melakukan tawaf, mengelilinginya. Wastilamuha, yang kelima mengusap-ngusapnya, yaitu untuk mencari berkah. Ini termasuk kesyirikan. Wassalatu ilaiha, yang keenam solat menghadapnya. Ini 6 beliau masukkan dalam kategori dosa-dosa besar. Jadi kalau ada yang mengatakan mereka beribadah di kuburan itu mengikuti mazhab Syafi'i, maka itu tidak benar. Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i itu melarang keras. Andai itu mazhab Syafi'i sekalipun, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh diikuti. Tentu bukan sebuah kesengajaan kalau ada dalam mazhab Syafi'i yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Pintu kesyirikan yang ketiga, jemaah sekalian, ini yang terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ini termasuk pintu besar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi peringatan keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Dan di antara bentuk penyerupaan terhadap orang-orang musyrik yang disepakati haramnya oleh ulama Islam, termasuk ulama 4 mazhab, adalah ikut serta dalam hari raya mereka. Apakah ikut membantunya, atau ikut merayakannya, atau ikut menyambutnya, atau mengucapkan selamat, atau menunjukkan sebuah apresiasi dan penghargaan atau persetujuan terhadap hari raya mereka. Bahkan ini bisa sampai pada tingkat kekufuran. Berikut secara singkat kita sebutkan pendapat 4 imam madhab. Yang pertama, dalam madhab Hanafi, dinukil oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi,
dalam kitab beliau Al-Bahrul Ra'iq. Ini salah satu kitab rujukan utama dalam mazhab Hanafi. Qala Abu Hafs Al-Kabir rahimahullah. Berkata Abu Hafs Al-Kabir. Beliau adalah Ahmad bin Hafs Al-Bukhari. Muridnya Muhammad bin Al-Hasan. Dan Muhammad bin Al-Hasan adalah muridnya Abu Hanifah. Lau anna rajulan abadallaha ta'ala khamsina sanah, thumma ja'a yawmun Nairuz wa ahda ila ba'dil musyrikina baydatan, yuridu ta'zima dhalikal yawm, faqad kafar wa habita amaluhu. Andai seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala 50 tahun lamanya. Kemudian datang hari perayaan An-Nairuz, salah satu perayaan orang musyrik. Lalu dia memberikan hadiah sebutir telur saja kepada sebagian orang musyrik, dengan maksud mengagungkan hari perayaan mereka, maka dia kafir dan terhapus amalannya. Kenapa dia kafir? Karena berarti dia meridhoi kekufuran mereka, sehingga dia kafir dan amalannya terhapus meskipun dia sudah beribadah selama 50 tahun. Wa qala sahibul Jami' al-Asghar, dan berkata penulis kitab Al-Jami' al-Asghar dalam mazhab Hanafi, idza ahda yawman Nairuz ila muslimin akhar walam yurid bihi ta'zim al-yawm walakin ala ma'tadahu ba'dun nas la yakfur. Jika seorang muslim memberi hadiah kepada sesama muslim dan dia tidak bermaksud mengagungkan hari tersebut, tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan manusia, maka dia tidak kafir. Walakin yanbaghi lahu an la yaf'al dzalik, akan tetapi tidak patut baginya dia melakukan itu. Jadi memberi hadiah tapi tidak maksud mengagungkan hari raya mereka, meskipun yang diberi hadiah adalah kepada sesama muslim, dalam mazhab Hanafi dikatakan tidak patut dia melakukannya fi dzalikal yaum khassah, pada hari khusus mereka. Wa yaf'aluhu qablahu aw ba'dahu, sepatutnya dia lakukan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, likai la yakunu tashbihan bi ulaikal qaum, supaya dia tidak terjerumus dalam tasyabbuh terhadap kaum tersebut. Jadi ini dalam mazhab Hanafi ada dua tingkatan. Pertama, menjadi kafir kalau dia bermaksud mengagungkan hari mereka. Yang kedua, tidak kafir tapi berdosa besar, karena itu tasyabbuh, menyerupai mereka. Kalau dia memberi hadiah dengan tanpa maksud mengagungkan hari raya mereka. Kemudian dalam mazhab Maliki, dinukil oleh Imam Ibnul Hajj Al-Maliki di dalam Al-Madkhal. Ini juga salah satu rujukan utama dalam mazhab Maliki. Dari Imam Ibnul Qasim. Beliau adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Al-Qasim. Ini termasuk murid utamanya Imam Malik. Belajar selama 20 tahun kepada Imam Malik. Wafat tahun 191 Hijriah. Beliau mengatakan, ala tara annahu la yahilu lil muslimin an yabi'u lin nasara syai'an min maslahati idihim. Tidak halal bagi kaum muslimin menjual apapun kepada umat Nasrani demi kepentingan hari raya mereka. La lahman wala idaman wala thawban, tidak daging, tidak pula lauk, tidak pula pakaian. Wala yu'aruna dabatan wala yu'anuna ala syai'in min dinihim. Tidak boleh pula meminjamkan untuk mereka kendaraan atau membantu apapun demi kepentingan agama mereka. Li'anna dzalika min at-ta'zim li syirkihim wa aunihim ala kufrihim. Karena perbuatan itu berarti kita ikut mengagungkan kesyirikan mereka dan menolong mereka dalam kekufuran mereka. Wayan bagi lis-salatin an yanhaul muslimin an dzalik, dan sepatutnya bagi para penguasa melarang kaum muslimin melakukan itu. Wa huwa qaulu Malik wa ghairihi lam a'lam ahadan ikhtalafa fi dzalik, dan ini juga pendapat Imam Malik dan selain beliau saya tidak mengetahui ulama beda pendapat dalam hal ini. Ulama sepakat tidak boleh kita membantu apapun dalam kepentingan agama atau hari raya orang kafir. Wa yumna'u tashabbu bihim,
Dan juga harus dilarang, kata Ibnul Hajj, harus dilarang tasyabbuh kepada mereka. Kemudian yang ketiga, dalam madhab Syafi'i, dikatakan oleh Imam Ad-Damiri, beliau adalah Muhammad bin Musa bin Isa, wafat tahun 808 Hijriah, termasuk ulama besar dalam madhab Syafi'i. Dalam kitab beliau An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj, beliau mengatakan dalam pasal At-Ta'zir, hukuman-hukuman yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang melanggar. Di antaranya, kata beliau, yang harus dihukum adalah yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim. Hendaklah dihukum orang yang menyepakati orang-orang kafir pada hari raya mereka. Wa man yumsikul hayya, dan orang yang memegang ular karena itu najis. Wa man yadkhulun nar, dan orang yang masuk ke dalam api. Mungkin maksud beliau adalah orang yang mempertontonkan kesaktiannya, itu pantas dihukum. Wa man qala lidhimmi, dan harus dihukum juga jika ada orang muslim berkata kepada orang kafir, ya haj, wahai Pak Haji, padahal kafir. Wa man hanna'ahu bi'idin, dan juga harus dihukum orang yang mengucapkan selamat kepada orang kafir atas hari raya mereka. Wa man samma za'ira kuburi solihina hajjan, begitu pula harus dihukum orang yang menamakan orang yang berziarah kubur orang soleh, berarti dia melakukan haji. Wa sa'ibin namimah, sebagaimana juga harus dihukum orang yang suka mengadu domba. Satu lagi jemaah sekalian dari madhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau mengatakan termasuk pendapat madhab Syafi'i adalah wa min aqbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim, dan termasuk seburuk-buruknya bid'ah adalah umat Islam yang menyepakati Nasrani dalam hari raya mereka. Perhatikan, ini dalam madhab Syafi'i, ini termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Umat Islam yang menyepakati Nasrani dalam hari raya mereka. Contoh, bitashabbuh biaklihim, menyerupai mereka dalam makanan mereka. Wal hadiyati lahum, dan memberikan hadiah kepada mereka. Wa qabuli hadiyatihim fihi, dan menerima hadiah mereka pada hari raya mereka. Jadi, ini kata beliau termasuk seburuk-buruknya bid'ah menurut madhab Syafi'i. Terakhir, dalam madhab Hambali, disebutkan oleh Al-Buhuti rahimahullah di dalam Kashful Qina. Wa yuharramu syuhudu idil yahud wan nasara wa ghairuhum minal kuffar wa bai'uhu lahum fihi, dan diharamkan menghadiri hari raya orang Yahudi dan Nasrani maupun orang-orang kafir yang lainnya. Juga diharamkan menjual sesuatu kepada mereka di hari tersebut. Maksudnya untuk kepentingan hari raya mereka. Jadi meskipun jual beli dengan orang kafir pada dasarnya itu mubah, tapi jika sifatnya membantu kekufuran mereka menjadi haram. Wa yuharramu, beliau juga mengatakan, wa yuharramu bai'uhum wa ijaratuhum ma ya'malunahu kanisatan aw timthalan aw sanaman wa nahwahu kalladhi ya'malunahu saliban. Diharamkan menjual kepada mereka atau sekedar meminjamkan alat-alat yang dengan itu mereka gunakan untuk membangun gereja atau membuat patung atau untuk membuat salib. Li'annahu i'anatun lahum ala kufrihim, karena itu sama saja menolong mereka melakukan perbuatan dosa kekafiran. Wa qala ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa yuharramu kullu ma fihi takhsisun ka'idihim wa tamyizun lahum wa huwa minat tashabbuh bihim, dan diharamkan setiap yang menjadi kekhususan dan ciri khas mereka seperti hari raya mereka. Dan kalau kita ikut-ikutan, maka itu sama dengan tasyabbuh, menyerupai mereka. Wa tasyabbuh bihim manhiyun anhu ijma'an lil khabar. Sedangkan menyerupai mereka dilarang berdasarkan ijma' ulama, kesepakatan ulama, karena adanya hadis
yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Wa tajibu uqubatu fa'ilihi, dan wajib dihukum pelakunya. Maksudnya pemerintah harus menghukum umat Islam yang suka latah, ikut-ikutan terhadap tradisi-tradisi atau ajaran-ajaran atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang non-muslim. Inilah jemaah sekalian pendapat 4 madhab. Yang kesimpulannya, 4 madhab sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim ikut terlibat dalam hari raya orang kafir. Apakah membantunya, atau ikut serta dalam acaranya, atau sekedar mengucapkan selamat atau memberi hadiah. Dan ini juga sekaligus bantahan kepada yang namanya Habib Ali Al-Jufri, berasal dari Yaman, yang sok membantah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang menukil ijma' kesepakatan ini. Kata beliau nggak ada ijma', maka ini bantahan kepadanya. Ini langsung dari kitab-kitab ulama 4 madhab. Masih banyak lagi kalau kita sebutkan. Intinya ulama sepakat haram hukumnya kaum muslimin terlibat dalam hari raya orang kafir. Dan khusus di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia sejak masa Buya Hamka rahimahullah sudah mengeluarkan fatwa haram seorang muslim ikut dalam aktivitas